Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua. Kita masuk lagi mata pelajaran kita pada pengembangan kurikulum. Yang akan ibu bahas kali ini tentang perangkat perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu 1. Kalender pendidikan, kedua silabus, ketiga RPP, keempat prota, dan yang kelima prosen. Untuk yang pertama kali ibu bahas itu yang pertama tentang kalender pendidikan. Kalender pendidikan di sini adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik dimulai dari setahun dalam waktu pelajaran efektif dan hari libur. Kalender pendidikan merupakan komponen terutama yang berfungsi memudahkan setiap orang supaya memulai perencanaan ke depan lewat kalender pendidikan ajaran tersebut. Itulah sekilas tentang kalender pendidikan. Masuk kita ke tujuan kalender pendidikan. Tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui hari libur, waktu ujian, dan hari kebesaran baik dari hari kebesaran agama maupun nasional. Inilah contoh dari kalender pendidikan. Nanti ibu bahas cara pembuatan kalender pendidikan. Oke, lanjut. Fungsi dari kalender pendidikan. Fungsinya di sini yaitu kalender pendidikan secara umum adalah untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai kalender pendidikan ini, berarti kita tidak tahu acuan ke depannya itu bagaimana, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya pun kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Dan selanjutnya, komponen dari kalender pendidikan. Komponennya itu ada 4. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran. Permulaan tahun pelajaran di sini yaitu waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Dan yang kedua, minggu efektif belajar. Minggu efektif belajar di sini yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan, yaitu 34 sampai 38 minggu. Dan yang ketiga di sini waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran efektif. Waktu belajar efektif merupakan jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, yaitu 32 sampai 36 jam pembelajaran. Dan yang terakhir, waktu libur. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antara semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, ataupun termasuk hari-hari libur nasional. Dan alokasi waktu pada kalender pendidikan. Yang perlu kalian ketahui, alokasi waktu yang perlu digunakan di dalam kalender pendidikan di sini. Yang pertama itu minggu efektif belajar. Alokasi waktunya minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu. Keterangannya di sini digunakan untuk pembelajaran efektif pada setiap tahun pendidikan. Dan yang kedua, jeda tengah semester. Alokasi waktunya di sini maksimum 2 minggu, keterangannya itu 1 minggu setiap semester. Dan yang ketiga, jeda antar semester, maksimum 2 minggu, keterangan antar semester 1 dan semester 2. Dan yang keempat, libur akhir tahun, maksimum 3 minggu. Di keterangannya di sini digunakan untuk penyiapan kegiatan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran. Dan yang kelima, libur hari keagamaan, 2 sampai 4 minggu. Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Dan yang keenam, hari libur umum nasional, maksimum 2 minggu, disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Yang ketujuh, hari libur khusus, maksimum 1 minggu. Keterangannya di sini untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Dan yang kedelapan, kegiatan khusus sekolah atau madrasah, maksimum di sini 3 minggu,
digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Jadi di sini cara-cara penetapan kalender akademik. Yang pertama itu permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Yang kedua, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten atau kota ataupun organisasi penyelenggaraan pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Dan yang ketiga, pemerintah pusat atau provinsi, kabupaten, kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Dan yang terakhir, kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah daerah. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang kalender pendidikan, dan selanjutnya Ibu akan memberikan cara pembuatan dari kalender pendidikan. Langsung saja kita buat. Yang pertama itu di sini tulis hari, dan di sini kita tulis tanggal. Di sini kita mulai hari Minggu, kemudian Senin, baru kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan yang terakhir Sabtu. Jadi di sini kita mau buat kalender di bulan Juli 2020. Nah, di Juli 2020 kita bisa cek kalendernya. Di Juli 2020 kita mundur ke belakang untuk melihat tanggal berapa. Tanggal 1 itu di hari Rabu, tanggal 2 hari Kamis, tanggal 3 hari Jumat, tanggal 4 hari Sabtu. Berarti di sini tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai tanggal 31. Dan jadi kita mau menghitung di sini hari efektif belajar. Jadi kalau hari efektif belajar berarti ini yang 3 ini
kita buat warnanya warna biru. Berarti di sini kita warnai warna biru. Kenapa warna biru? Yang satu ini warna merah karena hari Minggu. Ini menandakan dia di bulan yang lalu, terhitung di bulan lalu. Ini hari libur. Jadi di bulan Juli ini, untuk hari kebesaran itu yang ada di tanggal 31. Jadi tanggal 31 ini kita warnai dengan warna merah juga lah ya, karena dia hari libur. Dan di sini selain tanggal 31 tidak ada yang libur, tidak ada yang kosong. Berarti di sini ditulis hari efektif. Cara perhitungan hari efektif di sini bisa kita lihat. Dihitung mulai dari tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Di bulan Juli, hari efektifnya itu terdapat 26 hari. 26 hari efektif. Sedangkan minggu efektifnya di sini bisa kita lihat minggu efektif itu yang full satu minggu tidak ada tanggal merah selain hari Minggu. Kalau ini kan tidak termasuk minggu efektif kan? Nih, 1, 2, 3. Yang minggu efektif itu terdapat 3 minggu efektif. 3 minggu efektif. Tetapi kalau kita 3 minggu efektif ya, bisa sampai di sini bisa dipahami kan? Ini untuk hari efektifnya dan ini untuk minggu efektifnya. Jadi hari efektif yang digunakan dalam pembelajaran di sini 26 hari efektif. Sedangkan minggu efektifnya 3 minggu efektif. 3 minggu efektif di sini berarti 3 minggu itu yang full belajar. Oke, bisa dipahami ya. Untuk bulan-bulan selanjutnya, kalau misalnya di tanggal 6 ini ada hari nasional, misalnya hari nasional di sini, berarti ini tidak termasuk minggu efektif. Seperti tanggal 31 ini tidak termasuk minggu efektif. Dan dia juga tidak termasuk hari efektif. Berarti kalau udah kayak gini dia cuma 2 minggu efektifnya. Bisa dipahami ya sampai di sini.